Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, tentunya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, hari ini kita jadwal beleh lagi motong. Namun ini di suasana yang cukup membingungkan teman-teman. Kembali PMK merebak. Dan untuk sapi-sapi yang sehat di cancel dahulu sama pihak jagal, karena untuk memotong paksa atau memotong darurat sapi-sapi yang terjangkit dahulu, sehingga untuk sapi yang biasa atau sapi yang normal agak carry, agak belakangan seperti itu teman-teman. Memotong cuma 1 ekor teman-teman. Ini sapi yang akan kita potong nanti. Kalau teman-teman ingat, ini di konten saya yang ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya untuk maskot atau mau saya gemukkan sampai pol ya, untuk target 9 kintalan. Namun ada trouble di kandang kami. Untuk trouble-nya itu awalnya karena kita komborannya kan basah ya. Sedangkan di tempatnya beliau itu komborannya memel gitu teman-teman, cenderung akas, cenderung kering gitu. Entah kenapa terus kena asidosis kan, dianya pincang sudah kami rawat, namun sepertinya nggak begitu pulih. Nih kakinya kan jadi jelek kayak begagah gitu, dan juga nafasnya itu jadi ngos-ngosan teman-teman. Makanya saya agak takut, daripada mempertahankan lebih baik dipotong aja. Untuk sapinya sebenarnya nggak susut, nggak tambah, jadi kayak waktu 1 bulan yang lalu saya beli, pada waktu itu bobotnya di angka 7 kintal 29 kalau nggak salah, 7 kintal 26 atau 29. Kita coba lihat BB-nya yang sekarang teman-teman. Cekak neh sih. Yo. 730. 730. Se. 731, 731, 730, 731, 730. Yo. Setelah mengalami perawatan kurang lebih 1 bulanan teman-teman, tadi setelah ditimbang bobotnya masih di angka 730, jadi tidak susut, tidak lebih ya. Karena waktu datang itu dia langsung trouble di kakinya yang pincang. Kemudian yaitu tadi, kaki pincangnya mari, malah jadi ambekannya, nafasnya ngos-ngosan. Sebenarnya sudah saya sediakan kipas juga itu, tapi ternyata masih aja. Sudah saya suntik mantri juga, tidak ada perubahan, jadi kita potong. Oke, ikuti terus cekidot. Wah, ya jujul ya. Apa nih? Keret. Setelah sampai di lokasi ternyata memang benar teman-teman, banyak sekali sapi PMK akan disembelih ini. Ini saya kira semua PMK ini, sapi yang sehat tempat saya saja ini. Dan memang sapi PMK gini ini harus didahulukan ya teman-teman,
Apalagi sapi-sapi yang udah agak parah, yang deprok atau yang udah tumbang seperti itu, kalau nggak segera dipotong ya bablas teman-teman. Nah, kayak itu kan dia deprok. Terus yang di sana itu kukunya lepas-lepas teman-teman. Itu saya nggak berani deket itu. Itu kalau disoting dari sana, teracaknya sudah lepas-lepas itu. Sama yang berdiri itu juga PMK. Namun dia masih bisa berdiri. Wah, sungguh pemandangan yang menyedihkan sekali nih teman-teman. Ini datang lagi teman-teman, baru saja juga gejala PMK ini, darah sama babon kalau nggak salah tadi. Itu mobilnya sedang dicuci. Wah, saya malah ngeri nih teman-teman, nggak berani deket-deket ini. Nah, ini darah ini sama babonnya yang jerum. Yang jerum itu kakinya udah parah, itu udah bonyok-bonyok, udah luka-luka. Kalau untuk soal harga karkas ini akhir-akhir ini kayaknya kok cukup memprihatinkan teman-teman, terutama kalau menyembelih sapi sehat ya. Harganya turun drastis ini teman-teman. Karena ya prinsip ekonomi ya. Karena kan ini suplainya banyak banget teman-teman. Sapi-sapi sakit PMK, entah itu bukan PMK, kalau sakit juga seolah-olah itu ganas gitu loh teman-teman. Karena mungkin baru musimnya penyakit ya. Jadi PMK, BEF jadi satu semuanya, sehingga jagal full ini teman-teman. Ini nanti saya nggak tahu ini kesembelih apa enggak ini sapi saya malahan. Ada 8 ekor atau 9 ekor ini yang antri dan semuanya parah-parah minta didahulukan. Para pengirim kan juga ketir-ketir. Kalau nggak sampai kesembelih, dia mandek di sini kan, kalau bablas bagaimana? Jadi memang karena suplainya banyak banget, makanya untuk harga sapi potong ini saya nggak bisa prediksi. Nah, ini tadi yang babon parah yang saya ceritakan ini sudah bonyok-bonyok gini. Ini juga kaki belakang indikasi PMK ini. Oh ya, sekedar informasi bagi penonton awam, memang untuk sapi PMK ini aman untuk dikonsumsi manusia teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut nanti takut makan daging sapi, itu enggak. Daging sapi PMK aman dikonsumsi oleh manusia. Di situasi yang pagebluk seperti ini ada 2 jalur teman-teman. Jadi yang pertama jalur tiarap. Jadi kayak saya gini nih, karena saya di rumah banyak sekali sapi dan sapinya juga ada yang jumbo 1 ton. Jadi saya pakai jalur tiarap saja. Jadi saya menghentikan aktivitas, beli-beli di desa juga saya kurangi, bahkan tidak pernah, apalagi beli di pasar. Karena sapi di pasar itu 50-60% pasti tercemar. 50-50 teman-teman. 50-50 itu kalau beli di pasar bisa sehat, juga bisa sakit, terjangkit PMK atau penyakit yang lain yang parah. Sehingga kalau dipelihara di rumah, paling 1 minggu, 2 minggu gitu ada gejala, kalau nggak bisa ngobati juga bablas. Nah, itu jalur pertama. Jalur yang kedua adalah jalur spekulan. Jalur spekulan ini biasanya bakul atau peternak yang sudah senior atau pengalaman, dia malah beli karena memang harganya murah. Dan saya tidak menyalahkan, karena memang ya namanya cari uang ya teman-teman. Mumpung baru banyak penyakit, beli sapi, disembuhkan, diobati, dikarantina, ini itu dengan berbagai cara. Nah, nanti kalau sudah sehat, wabah PMK sudah berlalu, dia akan mendapat keuntungan yang banyak. Jadi 2 jalur ini, jalur tiarap dan jalur spekulan ini mungkin menjadi yang tren saat ini. Nah, saya milih yang jalur tiarap aja karena saya nggak berani, saya jirih gitu teman-teman. Setelah disembelih teman-teman,
sapi saya ini keluar di karkas 378. Nah, jika dibagi dengan berat hidup tadi di angka 731 masih bagus teman-teman, masih keluar 51%. Cuman karena ini sapi saya ini masih muda ya, masih P1, jadi dia dagingnya masih kurang atos. Tulang-tulangnya pun juga masih empuk, kata tukang jagalnya tadi. Oke teman-teman, cukup sekian liputan kali ini. Pesan saya bagi yang punya hewan ternak peliharaan, khususnya sapi, dijaga kesehatannya, dijaga kebersihannya juga, dan juga jangan masukkan sapi dulu yang baru, jangan beli di pasar dulu. Kalau mau beli di pasar juga harus dikarantina dan harus punya ilmu yang mumpuni. Dan jika sapinya bergejala, segera periksakan ke mantri. Dan kalau memang tidak bisa tertolong, hubungi teman-teman bakul, teman-teman jagal yang memang benar-benar amanah, yang membantu kesusahan para wong tani, para petani, para peternak, dan tidak memikirkan keuntungan semata. Oke, dongo dinongo teman-teman. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.